Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya Wahab dan Buya Asafa. Ini di episode yang kesekian kalinya kita masih akan banyak berbincang tentang manzilah sidq ini Buya. Bahwa di episode sebelumnya kita masih berbicara secara luas tentang pemaknaan makom sidq atau manzilah sidq di makom iman itu. Dari sekian meluasnya makna sidq supaya kita dapat poin yang pas khususnya di makom iman. Sidq yang bagaimanakah yang di makom iman itu? Sidq di makom iman itu sama dengan sofaul qalbi. Sofaul qalbi, penjernihan hati. Hati yang bening atau hati yang putih seperti marmer putih yang sudah yang gilap, yang glossy gitu ya, yang glossy mengkilat lah gitu. Yang sudah benar-benar itu sudah qalbun salim itu. Hati yang sehat dari penyakit-penyakit hati. Sampai-sampai seakan-akan bisa dibuat ngoco begitu. Iya, seperti itu. Itu makom ini adalah awal mutasawwif mengamalkan ilmu tasawuf. Harus masuk sidq, harus masuk atau menduduki kedudukan sidq di sisi Allah. Wa kunu ma'as shadiqin. Ini sama dengan wa kunu ma'al auliya ma'as sholihin. Ma'as shadiqin sama dengan ma'as sholihin. Ma'as sholihin. Kalau sudah di fase itu, ini berarti istilahnya apa ya? Ini lebih ibaratnya beragama begitu ya. Ini sudah masuk ke mukmin qawi enggak ini? Mukmin qawi, memang mukmin qawi. Yang mendekati sempurna. Mendekati fasenya itu sampai ke arah sempurna. Yang dimaksud sabda Nabi al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dha'if. Ya. Itu ya dari sidq ini. Dari sidq ini. Al-mu'minul qawi huwa as-shadiq. Huwa as-shadiq. Yang kemudian diperintah wa kunu ma'as shadiqin. Yaitu ai ma'a mu'min qawi. Ai ma'a mu'mininal aqwiya. Min aqwiya'il mu'minin. Kalau dari sisi yang saya ketahui definisi iman itu kan qaulun bil lisan, amalun bil arkan, wa tasdiqun bil jinan. Nah, ini orang disebut shadiq itu tasdiknya dulu apa ya karena kesodikannya itulah dia bisa tasdik. Karena kesodikannya. Karena artinya kalau bukan shadiq enggak bisa tasdik begitu. Oh, bukan. Ya ucapannya, perbuatannya dengan batiniahnya ini saling menguatkan gitu. Ada sinkronisasi. Iya, ucapannya dikuatkan, perbuatannya dimantapkan ucapannya dan diikrar ditetapkan oleh ketetapan hatinya. Ini artinya begitu. Gini Bu ya. Jadi saya memahami itu kenapa saya dari definisi itu untuk memahami shadiq itu ada salah satu sahabat Arabi datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, amantu billah. Ya itu. Lah kemudian ada counter. Kanjeng Nabi ditegur sama Allah. Iya. Jangan bilang sudah beriman. Aman itu sudah beriman, tapi masih Islam itu. Iya. Lah, ini gimana anunya? Apa yang membedakan sahabat itu tadi belum tasdik atau bagaimana? Iya, belum aqwiyah tadi itu ya, Wi. Belum iman. Dalam arti iman itu harus nyocoki telu ini. Sidqun bil lisan apa tadi? Tasdiqun bil lisan. Tasdiq amalan qaulun bil lisan. Qaulun bil lisan amantu. Amalan enggak cukup ini, harus dikuati oleh wa amalun bil arkan. Perbuatannya harus yang layak-layak selaras dengan ucapannya. Enggak cukup dua ini. Harus dikuati wa iqrarun bil jinan. Iqrar itu menetapkan. Terus menetapkan, gak berubah-berubah, tambah kuat.
Aqara yuqiru, iqrar itu Ikrar. netepno manet. Dari hari ke hari tambah tetap tambah kuat. Gak ograk-aglik, Ya, gak berubah, gak ini, sahabat sudah. tambahan ya. Tasdiknya di situ. Di Jadi ada yang situ. definisi tasdik itu. Ya, nilai Iqrarun tasdiknya itu wa secara tasdikun wa iqrarun batinan, gitu. batiniahnya tadi itu. Iya. Nilainya di tasdikun bil jinan itu ya iqrarun, menancapkan, menetapkan apa yang Diucapkan, diucapkan, diperbuat. berbuat ini ya disaksikan, dikuatkan oleh hatinya. Ini kita ambil contoh Bu ya. Kita ambil contoh yang hadis yang sangat populer ketika Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Nah, artinya di sini imanan ini dia tasdikon atau ikroron bil qalbi dengan perintah puasa itu atau bagaimana ini? Atau dengan puasanya dia sendiri. Iya, jadi dengan perintah puasa itu mendasari itu harus dan membenarkan tasdik itu ucapan, perbuatan, perasaan atau hati pikiran itu saling menguatkan gitu loh. Gak dewe-dewe. Berarti begini ya, ibaratnya kalau dalam puasa tadi itu misalnya secara dohiriahnya perbuatannya itu adalah tidak makan, tidak minum. Secara batinnya juga ada pembenaran terhadap kesesuaian dengan tidak makan dan tidak minumnya itu. Iya. Ya puasa lisan dari riba, puasa mata dari mulai ya itu baru disebut iman atau tasdik itu. Jadi subjeknya kesodikan itu batin. Batin awalnya, tapi dikuatkan oleh jawarih dan dikuatkan lagi oleh Secara lisan. akwal. Iya. Iya. Berarti kan begini ya Yoham. Berarti imanan di situ itu bisa bermakna iman terhadap pembenaran terhadap kewajiban puasa bahwa itu dari Allah, atau pembenaran internal dirinya terhadap perilaku yang berpuasa begitu. Betul. Definisi imanan itu sudah tinggi sudah. Ya ikhlason, wasidqon, watumakninatan itu iman. Nah, saya tuh anunya itu di sini ya. Jadi ini Bu ya, jadi ayat satu-satunya ayat yang kita diperintahkan untuk bergabung, berteman, mendekat dan seterusnya kepada shodiqin. Ya. Sementara di banyak ayat yang lain Allah memerintahkan kita berdoa. Contoh aja, doa yang diajarkan Nabi Ibrahim. Ya. Rabbi habli minas sholihin. Kok di situ tidak Rabbi habli minas shodiqin. Nah, ini agar kita memahami shodiqin itu bisa benar. Ini seakan-akan tinggi sholihin. Iya. Shodiqin. Ya artinya bagaimana menempatkan shodiqin dan sholihin pada posisi makom ini. Perbedaan mungkin atau dari sisi di wa'adnya. Oke. Wa kunu ma'as shodiqina fil wa'di. Ini berat loh, orang yang benar nepati janji. Itu enggak mudah. Ya. Berarti objek yang disodiki itu adalah janjinya. Janji yang lebih ditekankan itu. Sementara sholihinnya Bu ya, di perbuatan sehari-hari. Kepatutan, kelayakan diterima kebaikannya. Karena sudah lama, pasti sudah lama. Kaitannya kalau sulah itu, soleh itu di pergaulan atau ucapan porsinya. Kalau shodiqin itu di janjinya. Bener. Netepi janji. Dengan kata lain, shodiqul wa'di. Bisa nggak yang sholihin itu ada yang shodiq, ada yang tidak shodiq? Betul. Lebih kuat shodiqin. Kalau shodiq mesti sholihin? Mesti sholihin. Mesti sholihin. Karena kalau sholih itu kelayakan mungkin bisa saja kelayakan secara dohiriyah saja mungkin ya. Tapi kelayakan batiniah itu kan wilayah kesodikan. Betul, wilayah kesodikan. Berarti bisa nggak begini? Soleh itu sebenarnya soleh dohir dan soleh batin. Memang sesungguhnya ada soleh dohir ya. Ada. Kalau shodiqin ini soleh lahir batin. Lahir batin ya. Iya. Maka di dalam doa Nabi Ibrahim itu berarti ya mengandung ya istilahnya itu. Mengandung
jadikan juga ya sotik lah sebenarnya. Sebenarnya begitu. Bukan soleh yang secara soleh kelihatan dohir amal soleh misalnya begitu. Soleh hakiki itu ya sodikin itu. Soleh hakiki ya Wak. Iya. Gitu. Itu ya, redaksinya sodikin bolehlah solihin. Iya. Tapi secara pemaknaan adalah solihin yang hakiki. Solihin yang hakiki. Yang ucapannya perbuatan itu layak diterima. Layak diterima ini pasti ya karena benar dari hati, dari keyakinannya, dari dan itu sifatnya memang kalau dikaitkan dengan solihin tadi ya, itu kan sifatnya laku keseharian. Iya laku. Solihin itu orang laku. Nah, maka laku yang sudah benar. Maka betul sekali bahwa sodikin itu memang subjeknya itu adalah pelaku thariqah begitu. Pasti pelaku thariqah. Salikin lah ya. Salikin yang sudah asikin itu. Ya, yang memang dari dalam ya. Iya. Ya dari dalam gitu. Yang ya ini pendefinisian sodikin yang semacam ini yang mungkin bahwa di dalam syahadah kita itu tasdid. Ya, ini mungkin bisa digradasikan mungkin. Iya, termasuk sodiknya itu. Termasuk minas sodikin adalah hadis Nabi yang terkenal waktu Nabi pagi hari bertemu sahabat, kaifa asbahta? Ya, Haritsah. Ya. Haritsah menjawab, asbahtu mu'minan ya Rasulullah. Oke. Ya. Aku lah ini Bu ya. Aku mukmin lah ini. Apa kabar pagimu Haritsah? Alhamdulillah pagiku dalam keadaan beriman gitu ya. Haritsah ucap kabeh kok ono hakikate itu. Endi pembuktiane awakmu hak? Endi mana bukti kalau kamu itu mukminan itu? Iya. Nabi nanya validasinya ini. Iya, validasinya ya. Dari ucapan itu. Iya, endi ma huwa sidqu qaulika? Iya. Gila. Oke. Kesodikannya yang kesodikannya. Oke. Sendi aja angger muni sama dengan ngene. Ma huwa sidqu qaulika? Ala annaka qulta asbahtu mu'minan. Oke. Langsung jawab, gak ada mikir. Aku merasakan aku rasakan dunia ini anyep. Dunia ini terasa hambar di hatiku. Hambar di hatiku. Dan aku melihat orang-orang baik yang ahli surga itu mereka saling kunjung, saling mendoakan, saling anu. Kalau orang-orang yang enggak baik itu saling bermusuhan, saling membenci, saling anu, itu kelihatan jelas di mata hatiku pastinya. Kemudian tetapkan begitu. Pokoknya dibenerno. Oke. Iki lho. Diakoni lah begitu ya. Diakoni oleh Nabi. Asbahta mu'minan taya apa itu anunya pokoknya diakoni. Diakoni kemukminannya. Lah ini sidak itu. Iya. Poin sidiknya di mananya Bu ya? Di kalimat tadi itu. Ya tentang akhirat tadi itu. Ya benar-benar merasakan dunia ini hambar. Kalau disarai, dulu manis saya ini Rasulullah dulu sebelum masuk Islam, sebelum saya keduniaan, saya manis. Sekarang hambar. Boleh diartikan begini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Shodiqin ini diartikan orang-orang yang sudah terbukti, terbukti dan ternyata ketakwaannya. Iya. Memang maka kesempurnaan takwa. Nah, artinya memang secara personal, jadi tidak perlu kita berdoa Allahumma ja'alna minas shodiqin, tidak. Gitu ya. Ini pemahaman saya Bu ya. Jadi tapi ayat-ayat yang mengajarkan itu semuanya Allahumma ja'alni min ibadika sholihin. Assalamu alayka ayyuhan nabi dan wa ibadi sholihin dan seterusnya. Nah, karena apa? Karena shodiqin itu butuh pembuktian lapangan. Jadi dasar sholihin aja ini sudah cukup. Gitu ya. Kemudian ketika itu dibuktikan otomatis ini soleh yang shodiq. Atau kemudian kalau dalam bentuk yang lain misalkan
Ada juga misalkan minta doa, minta dijadikan hamba yang bisa sabar. Innahu minas sabirin dan seterusnya. Oke. Ini sobir yang sodik dan seterusnya. Jadi sodik ini disifati ke semua sifat baik. Iya. Menjadi ruh dari setiap kebaikan. Jadi tidak gitu perlu ya. berdiri sendiri, tapi dia berdiri Iya. bersama Sesuatu sifat-sifat yang baik lain. yang lain. Iya, Apa begitu ya? Memang begitu. Ya pembuktian gitu loh. Iya. Sodikin itu terbukti. Iya. Wow. Pembuktian sudah. Oh, kalau dalam bahasa seharian ternyata Iya, semacam itu ya. ternyata, Ternyata ada Sudah. kenyataannya lah. Sudah fakta nyata. Fakta sudah. nyata. Nyata. Gak omong dok, Iya. gak akon-akon. Bukan akon-akon. Dan ini yang menilai kalau di zaman Nabi ya Nabi, Allah dan yang menilai. Berarti itu sudah kesodikan itu arahnya itu adalah sesuatu yang harus menjadi karakter. Mendarah daging. Iya. Dan itu dari hati yang sudah dipenuhi cahaya iman itu. Ya, ini jadi kelihatan korelasi antara kesodikan dengan kesolehan ya Wahab. Dan mungkin poin inilah yang menjadi titik fokus dari manzilah sidq yang dimaksud di makom iman ini mungkin ya. Antara apa yang pembenaran dalam hati itu sudah ternyata secara amaliyah dohir maupun ucapan lisannya gitu. Mungkin nanti kita akan perdalam lagi Bu ya, dan Yai Wahab ini di sesi ini kita cukupkan sekian. Kalaulah memang ada dari saudara-saudara kita yang menikmati ini kurang fahamnya atau butuh penjelasan lebih detail, silakan menulis di kolom komen di channel kita. Insya Allah akan kita follow up, kita lanjutkan dan kita tanyakan ke Buya As-Sofa. Demikian pada episode kali ini, dan jangan lupa masih akan ada episode Hamu-Hamku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.